Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi Fourier matematika teknik. Yang pertama itu ada soal dengan periodenya yaitu P sama dengan 2pi. Di sini terdapat sebuah persamaan fungsi X ditambah pi dengan batas bawahnya itu adalah minus pi hingga batas atasnya itu adalah pi. Di sini kita diminta untuk mencari sebuah persamaan Fouriernya. Di sini kita tahu persamaan Fourier itu memiliki beberapa komponen, yaitu ada komponen A0, AN, dan juga BN. Pertama, kita akan mencari komponen A0-nya terlebih dahulu dengan rumus itu A0 sama dengan 1/2pi integral dengan batas bawah itu negatif pi dengan batas atas pi dari sebuah persamaan fungsi dx. Kita masukkan saja persamaan fungsinya itu adalah x plus pi. Jadi kita akan mencari integral dari fungsi ini. Didapatlah integralnya itu adalah setengah x kuadrat ditambah px. Lalu kita masukkan batas atas dan juga batas bawahnya ke persamaan yang sudah kita integralkan. Jadi pi kuadrat setengah pi dikalikan kurung siku pi kuadrat per 2 ditambah pi kuadrat dikurang dalam kurung pi kuadrat per 2 dikurang pi kuadrat. Karena di sini kedua ruas memiliki pi kuadrat per 2, kita bisa hilangkan. Maka didapatlah hasil akhirnya itu adalah setengah pi dikalikan 2 pi kuadrat. Maka dapatlah hasilnya 0 itu sama dengan pi. Setelah kita mendapatkan hasil A0, maka kita akan mencari nilai dari koefisien AN-nya. Dengan rumus 1/pi kalikan integral dengan batas bawah minus pi dan batas atas pi dari sebuah fungsi dikalikan kosinus nx dx. Di sini kita akan menggunakan caranya itu adalah integral parsial. Dengan caranya itu kita memisalkan dengan sebuah variabel. Kita misalkan fungsi x ditambah pi ini kita misalkan dengan variabel u, maka kita dapatlah persamaan du-nya itu sama dengan dx. Untuk cos nx dx-nya itu kita misalkan dengan dv, kita dapatkan sebuah variabel v-nya itu sama dengan sin nx per n. Maka dengan menggunakan rumus ini kita tinggal masukkan nilai-nilai u, dv, dan juga v-nya ke rumus ini sehingga didapat x ditambah pi dikalikan sin nx per n dikurang integral sin nx dx per n. Sini kita kalikan dan juga kita integralkan, maka didapatlah hasilnya yaitu x sin nx per n ditambah pi dikalikan sin nx per n ditambah 1/n kuadrat dikalikan cos nx. Setelah kita kalikan, maka kita akan memasukkan batas atas integralnya juga batas bawahnya. Setelah kita memasukkan batas atas dan juga batas bawahnya, maka didapatlah hasil akhirnya itu adalah 0. Setelah kita mendapatkan nilai dari koefisien AN-nya, kita akan mencari nilai dari koefisien BN-nya dengan rumus 1/pi dikalikan integral dengan batas bawah minus pi hingga pi dari sebuah fungsinya dikalikan sin nx dx. Kita sama kayak mencari nilai koefisien AN-nya, kita menggunakan integral parsial dengan memisalkan dengan variabel u dan v. Kita dapatlah nilai du-nya dx, nilai v-nya itu adalah negatif cos nx per n. Kita masukkan ke rumus yang tadi uv dikurang integral v du. Kita masukkan sehingga didapatlah hasilnya itu minus x cos nx per n dikurang pi cos nx per n ditambah sin nx per n kuadrat. Lalu kita masukkan batas atas integral dan juga batas bawahnya ke persamaan ini sehingga didapatlah hasilnya yaitu negatif 2pi dalam kurung minus 1 dipangkatkan n per n. Nah, ini adalah hasil dari integral parsialnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari integral parsialnya, karena pada persamaannya itu terdapat nilai 1/pi, maka hasil dari integral parsialnya itu kita kalikan dengan 1/pi. Maka hasilnya itu adalah minus 2 dalam kurung minus 1 dipangkatkan n per n. Oh ya, untuk minus 1n itu adalah bentuk dari cos np.
Jadi bentuk dari cos NP itu bisa kita ubah menjadi minus 1 pangkat N. Nah, didapatlah hasil BN-nya, didapat hasil A0 dan juga N-nya, baru kita substitusikan ke deret Fourier-nya. Maka didapatlah fx sama dengan pi ditambah masukin komponen AN dan juga BN-nya. Maka didapatlah hasil fx-nya itu adalah ini. Setelah kita mendapatkan deret Fourier-nya, maka kita akan substitusikan nilai n-nya itu dengan nilainya itu 1, 2, 3, dan seterusnya itu konstanta lainnya. Maka didapatlah deret Fourier setelah kita substitusikan nilai n-nya, yaitu pi ditambah 2 sin x dikurang sin 2x ditambah 2 per 3 sin 3x ditambah dan seterusnya hingga mencapai tak hingga gitu. Kita bisa keluarkan angka 2-nya, maka didapatlah pi ditambah 2 dalam kurung sin x dikurang setengah sin 2x ditambah sepertiga sin 3x ditambah selanjutnya. Dan begitulah untuk soal yang pertama. Baik, untuk soal berikutnya itu adalah soal dengan periode 2L, yang dimana di sini terdapat sebuah grafik persamaan fungsi. Di sini terdapat sebuah fungsinya itu negatif x ketika batas bawahnya itu negatif 1 dan juga batas atasnya itu 0. Alias dari negatif 1 sini, 0 itu persamaannya adalah min x. Dan untuk dari 0 sampai 1 ini, itu tuh adalah persamaan fungsinya itu adalah x. Hingga untuk persamaan Fourier-nya kita bisa tulis dengan rumus seperti ini. Di sini kita sama juga akan mencari nilai koefisien dari A0, AN, dan juga BN-nya. Tapi pertama-tama, karena di sini batas atas dan batas bawahnya itu merupakan konstanta, maka kita bisa mencari nilai L terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan ke depannya. Karena 2L itu sama dengan 2, mulai dari batas bawahnya itu negatif 1 dan juga batas atasnya itu 1 untuk secara keseluruhan, maka didapatlah L-nya itu sama dengan 1. Setelah kita dapat nilainya, kita lanjut ke cari nilai koefisien A0-nya. Maka A0 sama dengan 1 per 2L dikalikan integral dari batas bawahnya itu min 1 sampai 1 fx dx. Karena di sini dalam satu batas itu terdapat dua nilai fungsi yang berbeda, yaitu min x dan juga x, maka kita akan menggunakan sifat integral untuk memecahnya, yaitu setengah dikalikan dalam kurung integral dari minus 1 hingga 0 dari fungsi min x dx ditambah integral dari 0 hingga 1 dari x kalikan dx. Kita akan hitung masing-masing integralnya. Maka didapat hasil dari integral itu, integral yang ini itu adalah setengah, dan juga hasil integral yang ini itu adalah setengah juga. Maka setengah tambah setengah itu sama dengan 1, 1 dikalikan setengah, itu hasilnya adalah setengah. Maka nilai A0 itu adalah setengah. Setelah kita dapat nilai 0, kita akan cari nilai AN-nya. Untuk AN-nya itu rumusnya ada 1 per L, dikalikan integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 dari sebuah fungsi fx dikalikan cos npx per L dx. Sama kayak tadi, kita pecah integralnya menjadi dua bagian, yaitu dengan batas min 1 hingga 0 dan batas 0 hingga 1. Pertama, di sini kita akan mencari nilai integral pertama, yaitu yang ini, dengan menggunakan integral parsial. Kita akan memisalkan dengan variabel v dan u, didapatlah nilai U-nya itu min X, nilai DU-nya itu min DX, dan nilai DV-nya itu adalah cos NPX per L DX, dan nilai V-nya itu adalah L per NP dikalikan sin NPX per L. Karena kita udah dapat nilai L-nya itu adalah sama dengan 1, kita substitusikan ke sini nih, ke semua persamaan yang memiliki nilai L. Maka didapatlah hasilnya. Hasil perhitungannya itu adalah min x dikalikan sin npx per np dikurangi integral dengan batas atas 0 min 1 min sin npx per np dx. Itu kita operasikan sehingga didapatlah hasil min x sin npx per np ditambah 1 per np dikalikan min cos npx per np. Maka kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ke persamaan min x sin npx dikurang per np dikurang cos npx per np kuadrat.
Setelah kita memasukkan batas atas dan batas bawahnya, didapatlah hasilnya dalam kurung minus 1 tutup kurung dikuadratkan dikurang 1 per n kuadrat kalikan pi kuadrat. Ini untuk nilai dari integral pertamanya. Kita keep dulu untuk nilai integral pertamanya. Lalu kita akan mencari nilai integral kedua, yaitu integral dari ini nih. Nah, kita menggunakan cara yang sama dengan misalkan dengan variabel u dan v, didapatlah nilai u-nya itu sama dengan x, dv sama dengan dx, du sama dengan dx, dan juga dv sama dengan cos npx per l dx, dan nilai v-nya itu l per np sin npx per l. Kita substitusikan nilai l-nya itu sama dengan 1, lalu kita dapatkan x sin npx per np yang ini dikurangin 1 per np dikalikan integral dari sin npx dx. Kita integralkan lalu dapatlah hasilnya itu x sin npx per np ditambah cos npx per np kuadrat. Setelah kita dapatkan, kita masukkan nilai batas atas dan juga batas bawahnya ke persamaan ini. Didapatlah hasilnya itu dalam kurung min 1 tutup kurung dikuadratkan dengan n dikurang 1 per n kuadrat dikalikan pi kuadrat. Nah, setelah kita dapat nilai dari integral pertama dan juga integral keduanya, maka kita akan jumlahkan kedua hasil integral ini. Didapatlah hasilnya itu 2 dikali dalam kurung min 1 dikuadratkan n dikurang 1 per n kuadrat dikalikan pi kuadrat. Nah, setelah kita menjumlahkan, maka didapatlah hasil AN-nya itu adalah segini. Setelah itu kita akan mencari nilai BN-nya. Untuk mencari nilai BN-nya itu sama seperti tadi dengan perkalian fungsinya itu diganti cos ini itu diganti jadi sin npx per L. Itu kita substitusikan nilai L-nya itu sama dengan 1, maka didapatlah integral pertama itu segini dan juga integral keduanya itu adalah ini. Nah, kita sama seperti tadi akan mencari nilai dari integral pertama dan juga integral keduanya. Untuk integral pertama, kita sama menggunakan integral parsial dengan misalkan fungsi min x ini dengan u, jadi u sama dengan min x, maka du sama dengan min dx. dv sama dengan sin npx dx, maka v-nya itu sama dengan min cos npx per np. Maka didapatlah hasil dari integral pertamanya itu x cos npx per np dikurang sin npx per np kuadrat dikuadratkan. Setelah kita dapat hasilnya, kita masukin batas atas dan juga batas bawahnya. Setelah kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, didapatlah hasilnya itu negatif 1 dikuadratkan dengan n per np. Ini untuk hasil integral pertama, maka kita akan mencari nilai integral keduanya. Sama, nilai integral keduanya itu kita misalkan dengan variabel u dan v. Langsung saja karena menggunakan cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya itu negatif x dikalikan cos npx per np ditambah sin npx per np dikuadratkan. Kita masukin nilai batas atas dan batas bawahnya, maka didapatlah hasilnya itu negatif dalam kurung min 1 dipangkatkan n per np. Lalu kita akan jumlahkan hasil dari kedua integralnya, yaitu ini ditambah ini, maka itu akan menghasilkan nilai 0. Dan kita dapatlah nilai koefisiennya itu A0 itu setengah, AN itu 2 dikalikan negatif 1 dipangkatkan N, kurang 1 per N kuadrat kalikan pi kuadrat, dan nilai BN-nya itu 0. Maka kita dapat memasukkan nilai koefisien ini ke persamaan deret Fourier-nya. Didapatlah untuk deret Fourier-nya itu ini, dan setelah kita mensubstitusikan nilai N sama dengan nilai N-nya, maka didapatlah hasil ini. Setengah ditambah dalam kurung negatif 4 per pi kuadrat kalikan cos px ditambah 0 dikurang 4 per 9 pi kuadrat cos 3 px ditambah 0.
Jadi untuk nilai n yang genap itu dia itu akan menilai 0, dan juga untuk ganjil itu dia memiliki nilai tidak sama dengan 0.